Sallallahu Alaihi Wasallam yang terulang kembali. Pemirsa beriman, banyak yang dapat kita teladani dari sikap dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah kisah Rasulullah dalam menghadapi segala hinaan dan hujatan dari orang-orang yang membencinya. Ya, diceritakan bahwa pernah suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan pergi ke masjid. Seperti biasanya, beliau pun selalu melewati satu jalan, karena memang hanya itu jalan satu-satunya. Namun, setiap melewati jalan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dihina, dicaci, diludahi, bahkan dilempari kotoran oleh seseorang. Menerima perlakuan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha bersabar. Namun, berbeda dari biasanya. Satu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertemu lagi dengan orang yang biasa menghinanya. Tidak terlihat orang yang selalu duduk dan menunggu beliau lewat jalan itu. Kondisi tersebut tentu saja mengherankan Rasulullah. Maka beliau pun berusaha mencari tahu tentang nasib orang tersebut. Dan diketahuilah bahwa orang yang biasanya memperlakukan Rasulullah dengan perlakuan buruk sedang sakit keras. Ia tidak bisa bangun dari tidurnya. Sehari-hari ia bahkan hanya meringkuk di tempat tidur. Mendengar kabar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera bergegas pergi untuk menengoknya. Setiba di depan pintu rumah orang tersebut, Rasulullah pun segera menutup pintu dan berucap salam. Dan ketika mengetahui orang yang menengoknya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu pun pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras sebagai pertanda rasa ketakutan yang teramat sangat. Ia ketakutan karena ia pikir Rasulullah akan membalas dendam. Namun, ketika sudah berada di sampingnya, tidak disangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan lembutnya di dahi. Lalu tangan beliau mengusap-usap tangan orang itu. Dengan suara lembut, Rasulullah bertanya tentang penyakit dan perasaan yang dirasakan orang itu. Mendengar bahasa halus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu pun bergidik gentar. Perasaannya berkecamuk. Ia tidak pernah menyangka bahwa Rasulullah memiliki sifat dan sikap yang sedemikian mulia. Sungguh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengetuk hatinya. Tiba-tiba orang itu mencium tangan Rasulullah dan dengan suara gemetar ia berusaha berkata-kata, "Wahai Muhammad, ketika engkau akan beribadah, saya selalu mengganggumu. Saya selalu menyakitimu. Saya selalu berusaha agar kamu tidak dapat beribadah dengan segala caraku. Namun, semua usahaku ternyata gagal. Hari ini saya sedang sakit, tak seorang pun teman-temanku menengok. Justru kamu adalah orang yang pertama menengokku. Sungguh hatimu teramat mulia. Maka persaksikanlah wahai Muhammad bahwa saya masuk Islam." Begitu mulianya sifat, sikap, dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua orang, bahkan kepada orang yang telah berbuat buruk dan menyakitinya. Maka mungkin teladan Rasulullah inilah yang diikuti oleh sebagian umat Islam dunia. Ya, pemirsa beriman, kejadian yang hampir serupa dari kisah Rasulullah tadi sempat terjadi di negeri Ratu Elizabeth. Dilansir dari laman Islamic World, pengidap kanker ini bernama Peter Chatfield. Ia adalah seorang lelaki yang sangat anti-Islam. Bahkan ia sering menghina dan bersikap kasar terhadap kaum muslimin di Inggris. Namun setelah ia mengidap kanker, melalui akun media sosialnya ia meminta maaf atas tindakan kasarnya terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan tidak disangka, postingan yang ditulisnya tersebut menyebar di dunia maya, serta dibaca umat Islam di Inggris dan di berbagai belahan dunia di Eropa. Setelah beberapa hari menyatakan permintaan maafnya, ia pun mendapat ratusan kunjungan dari umat Islam. Bahkan ada yang rela datang jauh-jauh dari Arab Saudi hanya untuk datang menjenguknya di Queen's Hospital. Dirinya sangat terkejut melihat ratusan umat Islam datang menjenguknya. Umat Islam dengan kemuliaannya sangatlah luar biasa. Padahal dirinya telah sering melakukan pelecehan dan kekerasan kepada umat Islam. Hal tersebut pun mengubah pandangannya tentang Islam.
Dan dari kejadian itulah, pria berkebangsaan Inggris itu pun akhirnya menerima Islam. I also realise a lot of people out there are waking up and they're realising that Islam coming through the right mouths, through the good people, is a wonderful religion. Full of honour, dignity. One thing that I got from when I became Muslim was my honour, my dignity, my way of life changed. I started to look after myself. Islam's not your enemy. You know, we've got to stop this business of blaming Islam. Semoga tayangan tadi dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bersabar dalam menghadapi perlakuan buruk orang lain terhadap diri kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, apa kabar semuanya? Dan kita ketemu lagi dalam acara kesayangan kita, Berita Islami Masa Kini. Saya Tommy Kurniawan. Saya Zaskia Meka. Seperti yang tadi kita sudah lihat, Masya Allah, berita pertama yang sangat buat merinding, buat tersentuh. Dan tapi satu yang saya bisa dapatkan dari situ adalah kita lawan kebencian dengan cinta, karena cinta bisa mengalahkan segalanya. Ya, betul sekali. Dan tadi juga pria itu mengatakan bahwa ketika dia memilih agama Islam, semua jalan hidupnya berubah. Agama Islam adalah agama yang paling benar, dengan perkataan yang benar, dengan rahmatan lil alamin, sesuai seperti apa yang Al-Quran katakan. Begitu luar biasa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sekali lagi berita tadi dapat menginspirasi banyak orang bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang paling benar. Betul sekali, karena tadi memang benar-benar mencontoh bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang ketika Rasulullah itu disakiti, terus dikatain gitu, tapi ketika sakit justru datang membalasnya dengan cinta. Betul. Akhirnya kan orang hatinya juga jadi, ya Allah udah disakitin kok masih baik aja gitu kan, jadi berbalik seperti itu. Akhlaknya luar biasa. Semoga kita semua bisa seperti itu, dalam kondisi disudutkan sama orang lain, kita bisa memaafkan, bisa tetap memberikan rasa cinta. Amin, amin. Doa aja. Doa dan curhat. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya kita mau bahas tentang ada situasi, keadaan-keadaan dan kegiatan tertentu yang bisa memperpendek umur. Pendek umur? Aduh, bahaya, serem ya. Dan tanpa kita sadarin sering kita lakukan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Kebiasaan yang dapat memperpendek usia. Kematian merupakan rahasia ilahi. Tak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar tahu kapan kematian akan datang. Satu yang pasti, setiap yang hidup pasti akan mati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Kematian memang pasti kedatangannya. Namun dalam menjalani seringkali kita lalai karena menganggap sepele beberapa kebiasaan. Padahal tanpa disadari, hal tersebut justru berpengaruh besar, bahkan bisa menimbulkan kejadian yang tidak kita inginkan hingga mendatangkan kematian. Beberapa di antaranya adalah patah hati. Para peneliti menemukan sebuah kondisi yang dinamakan broken heart syndrome atau sindrom patah hati, dan hal itu benar-benar bisa menghilangkan nyawa seseorang. Meskipun resiko itu dapat menurun secara perlahan, kemungkinan seseorang terkena serangan jantung setelah kepergian orang yang dicintainya tetap akan tinggi, setidaknya selama sebulan. Patah hati dapat merusak gaya hidup seseorang. Seseorang yang patah hati akan lupa mengurus kesehatannya sendiri, seperti melupakan jadwal meminum obat atau bahkan lupa untuk makan. Menurut penelitian lainnya, patah hati juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang dipengaruhi faktor psikologis dalam tubuh, seperti tekanan darah, kadar hormon, stres, hingga detak jantung. Kebiasaan sepele yang berbahaya selanjutnya adalah duduk terlalu lama. Aktivitas kerja yang mengharuskan duduk terlalu lama bisa menjadi penyebab timbulnya masalah kesehatan. Hasil penelitian terbaru bahkan menambahkan bahwa terlalu lama duduk buruk bagi kesehatan, bahkan jika Anda berolahraga secara rutin. Para ahli juga mengatakan, kita mungkin perlu menganggap duduk dan olahraga sebagai dua perilaku yang terpisah. Masing-masing memberikan kontribusi sendiri bagi kesehatan kita. Jadi walaupun 1 jam jogging sangat bagus bagi kesehatan Anda, namun mungkin tidak mengurangi dampak 8 jam duduk di meja Anda. Dalam penelitian terbarunya,
Andrea Lacroix, PhD, Direktur Women Health Center of Excellence di Universitas California, San Diego, duduk terlalu lama terkait dengan kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung, penyakit jantung, kematian secara keseluruhan, dan kematian akibat kanker. Mereka yang duduk lebih dari 11 jam sehari memiliki resiko tertinggi. Tulisnya dalam laporan di American Journal of Preventive Medicine. Kemudian, menatap layar benda elektronik yang menyala. Meski terlihat sepele, aktivitas bekerja di depan komputer, bermain telepon genggam, ataupun menonton televisi lebih dari 4 jam per hari bisa mengakibatkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, semua alat elektronik tersebut memiliki radiasi yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti penggunaan laptop yang dipangku dan smartphone yang diletakkan dekat dengan tubuh saat tidur. Ada banyak pengaruh dan bahayanya sinar radiasi tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kesehatan. Misalnya, lelah mata, astenopia atau melambatnya reaksi pupil pada cahaya, hingga dermatitis pada wajah. Lalu, kebiasaan terakhir adalah kebiasaan tidak teraturnya waktu tidur, termasuk kurang atau berlebihnya waktu tidur. Kurang tidur di malam hari dipercaya dapat menyebabkan timbulnya beragam gangguan kesehatan seperti diabetes, hipertensi, bahkan gangguan mental. Mengenai terlalu banyak tidur, telah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan Amerika yang menunjukkan korelasi antara tidur berlebihan dan diabetes. Selain itu, 15% dari semua penderita depresi tidur lebih dari 8 atau 9 jam setiap malam. Namun, salah satu efek samping yang paling sering ditemui adalah sakit kepala. Hal ini muncul sebagai efek tidur berlebihan terhadap syaraf neurotransmitter otak. Karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baiknya contoh bagi manusia menganjurkan umatnya untuk tidur setelah Isya dan bangun di dini hari untuk sholat malam. Bukan hanya demi ibadah semata, tetapi memberi manfaat bagi manusia sendiri. Pemirsa beriman, kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekerja serta aktivitas lainnya. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Fiqh Al-Ahkam mengatakan bahwa tujuan kehadiran agama Islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tujuan kehadiran agama Islam tersebut, maka kesehatan memegang peranan yang sangat urgent. Meski kematian sudah pasti kedatangannya, kita sebagai manusia bukan berarti pasrah pada keadaan, karena menjaga diri sebelum kematian datang merupakan suatu keharusan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat serta tambahan ilmu, dan semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan sehat kepada kita semua. Amin.